Assalamualaikum. Izin sharing kecil lagi ya soal hasil medical check up yang kemarin. Yang lalu sudah membahas fungsi ginjal, nggak ada isu, walaupun kalau di kawasan ibu kota biasanya berlaku ginjal genap. Ganjil genap nih kalau itu, sorry. Yang kedua ini yuk kita bahas soal kondisi otot dan tulang serta persendian atau gampangnya struktur tubuh gitulah. Ini tuh tidak sebaik yang kemarin ya. Oleh dokter dan lab tidak terlalu diperiksa secara jelimet dan cenderung agak disepelekan, tapi beneran bisa dirasa-rasain dengan lebih jelas dan dalam kaitannya untuk awet sehat panjang umur sebenarnya amatlah penting. Yuk, sebelum soal hasilnya sedikit dasar teorinya. Jadi, menurut konsensus para pakar, salah satu ciri penuaan atau keusuran itu pelemahan atau peluruhan di tulang, persendian, serta otot. Semakin soliditas tulang otot sendi itu kejaga, semakin bisa awet muda, awet sehat. Seperti itu gampangnya. Yuk, sekarang kita ulas per aspek sekaligus evaluasi hasil check up saya kemarin. Pertama, yang penting banget itu otot-otot terkait pernafasan. Kita bernapas terus-terusan gak ya? Kalau dari hasil ronsen saya oke saja. Alhamdulillah. Nggak ngerokok, nggak TBC, nggak gangguan paru apapun. Tapi lah ini ada tapinya. Selain hasil ronsen kayak gitu yang menunjukkan otot-otot pernafasan kita prima, itu kalau para atlet biasanya diukur kapasitas paru-parunya dengan VO2 max atau apa gitu istilahnya. Dan saya kemarin itu enggak diukur. Mestinya kapasitas paru-paru saya itu tidaklah semantap waktu umur 20-an dulu. Ya iyalah. Apalagi kalau dibanding juara olimpiade. Walah jauh bener, astagfirullah. Penting kedua, nyaris sama pentingnya dengan jalur nafas, itu otot-otot yang terkait aliran darah jalur kardio. Ini juga pas check up kemarin nggak terlalu diukur jelimet, tapi ada tes treadmill ding. Ini juga karena saya relatif jarang olahraga, hasilnya pas-pasan, astagfirullah. Lampu merah sih kayaknya enggak, tapi udah gak beneran hijau juga. Yang optimal itu ya, mestinya tes treadmill sampai 12 menit, ngos-ngosannya baru deh tembus ke denyut maksimum. Kayak anak muda tuh biasanya kalau kayak gitu, kalau yang udah 50-an lebih, tembus 8 menit aja udah mending. Atau kalaupun kurang dikit. Kemarin itu saya cuma dapat 6 menit kurang. Udah di stop karena sudah mencapai denyut maksimal. Kurang lebih kalau sepemahaman saya itu artinya aktivitas ringan-ringan saya masih cukup solid, tapi kalau olahraga berat kemampuan saya kehitung lemah. Kekurangan daya kardio ini dalam keseharian udah saya sadarin sih sebenarnya, yaitu dari target langkah harian. Mestinya yang ideal itu rata-rata langkah harian di atas 7.000-8.000. Itu kelas A. Atau kalau kelas B yang masih lampu hijau itu antara 3.000-4.000. Nah, udah 2 tahun ini saya pengen ngejar rata-rata 3.000 langkah aja. Itu belum kesampaian, jatuhnya baru di sekitaran 2.500-2.800. Apalagi dulu zaman pandemi, astagfirullah lebih minim lagi. Dan kalau kurang gerak kayak gitu, alaminya otot-otot memang jadi melemah. PR ini buat saya, lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Ketiga, ini juga penting, itu kesulitan otot tulang sendi gerak secara keseluruhan. Kemarin nggak terlalu dicek saat check up, cuma ditanya-tanyain doang tuh saat ngobrol sama dokternya. Karena mestinya dalam keseharian ini amat kasat mata. Cuma dalam pakem kedokteran medis, kondisi gerak yang melemah secara keseluruhan yang terjadi seiring waktu itu bukannya dianggap penyakit yang perlu diatasi, tapi dianggap sudah suatu kenyataan hidup yang nggak bisa diapa-apain. Sebaliknya, kalau kita lihat sharingnya para pakar kekinian, untuk mengeceknya itu bisa dicermati beberapa pendekatan dan sebetulnya bisa diimprove lagi. Pertama, dicek apakah ada pain atau nyeri yang terus-terusan atau tidak. Yang umurnya di atas 50 atau menjelang 50 cukup banyak tuh yang kena masalah pain ini. Entah nyeri dengkul, pundak, punggung tulang belakang atau di mana gitu. Dulu saya ada ya pain nyeri di pundak kiri, lengan kiri, tapi setelah terapi fasting sekarang relatif sudah normal lagi. Pengecekan kedua menurut Dr. Berg kemarin itu grip test, pengecekan genggaman tangan. Seberapa kencang tangan kita masih bisa meremas bola tenis gitu misalnya. Yaitu bola tenis yang relatif baru ya, bukan yang udah lower memet. Nggak mesti bola tenis, ding. Bisa juga pakai alat lain, tapi idenya kayak gitulah ya. Kalau kemampuan tangan kita untuk meremas itu sudah lemah, biasanya itu puncak gunung es dari pelemahan yang menyeluruh.
Pengecekan ketiga, puncak gunung es juga dari keseluruhan itu kemampuan kaki untuk bangkit berdiri independen tanpa bantuan. Kalau masih bisa lumayan solid, tapi kalau nggak bisa dari simpuh, coba aja dicek dari duduk di sofa rendah terus berdiri. Kalau ini aja udah nggak bisa, ya udah, memang kemampuan motorik, persendian, tulang, dan otot udah beda. Terus lagi indikasi lain, itu dalam angkat beban. Yang masih rajin angkat beban itu biasanya lebih mantap otot tulang sendinya, dan levelnya ini tentu bertingkat-tingkat. Dan kalau saya ngelihat ke diri saya sendiri, sekarang ini rada payah juga. Dulu saya push up itu bisa enteng bener ya, sampai 10-25 kali, bahkan jarang latihan pun bisa. Tapi kalau sekarang, satu kali aja udah susah payah. Jadi ya kelasnya itu emang kelas umur 50-an. Bukannya kayak Dr. Sinclair atau Walter Longo yang umurnya kira-kira sebaya dengan saya, tapi secara biologis konon dibilang setara umur 30-an. Kalau saya enggak. Bukan kayak penuaan dipercepat juga sih, tapi ya cuma rata-rata aja. Astagfirullah. Apakah kemantapan otot tulang sendi ini bisa ditingkatkan setelah umur menjelang 56 seperti saya? Nah, let's see ini. Kalau secara teorinya katanya masih bisa, tapi secara prakteknya kita lihatlah waktu yang akan membuktikan. Oke, gitu deh kira-kira sedikit testimoni dan ulasan hasil check up saya terkait kebugaran tubuh secara umum. Yang harus dicek lagi itu ya sebetulnya kebugaran otak, syaraf, dan indera-indera kita. Tapi pas check up kemarin nggak terlalu dicek sih, cuma sekilas-sekilas saja. Jadi yang ini kita pas dulu aja lah, nggak usah divideokan. Paling kalau di jalan ketemu saya terus lihat saya melet-melet gak jelas lah, berarti emang ada yang mencong tuh dari sisi otak syaraf. Semoga enggak, naudzubillah. Mestinya ya, habis ini ada lagi testimoni atau ulasan ketiga. Intinya inti dari medical check up kekinian yaitu soal metabolisme. Di video terpisah lah ya. Terima kasih.